Materi vokal. Vokal adalah bunyi bahasa yang dihasilkan dengan getaran pita suara dan tanpa penyempitan atau hambatan dalam saluran suara di atas glotis. Penggolongan vokal dibagi menjadi 5 jenis, yaitu 1. Menurut posisi lidah yang membentuk ruang resonansi, terdiri dari 3. A. Vokal depan, dihasilkan dengan menggerakkan bagian belakang lidah ke arah langit-langit sehingga terbentuk suatu rongga yang menjadi ruang resonansi antara bagian depan lidah dan langit-langit. B. Vokal tengah, dihasilkan dengan menggerakkan bagian depan dan bagian belakang lidah ke arah langit-langit sehingga terbentuklah suatu rongga yang menjadi ruang resonansi di antara bagian tengah lidah dan langit-langit. C. Vokal belakang, dihasilkan dengan menggerakkan bagian depan lidah ke arah langit-langit sehingga terbentuklah suatu rongga sebagai resonansi bagian belakang lidah dan langit-langit. 2. Menurut posisi tinggi rendahnya lidah. Tinggi rendahnya lidah tergantung dari jarak antara lidah dan langit-langit. Terdiri dari 3 jenis. A. Vokal tinggi, contohnya A. B. Vokal madya, contohnya E. Dan C. Vokal rendah, contohnya I. 3. Menurut peranan bibir, terdiri dari 2 jenis, yaitu A. Vokal bundar, contohnya U. B. Vokal tak bundar, contohnya I. 4. Menurut lamanya pengucapan vokal dengan mempertahankan posisi alat-alat bicara yang sama, terdiri dari 2 jenis, yaitu vokal panjang dan vokal pendek. 5. Menurut peranan rongga hidung, A. Vokal sengau atau nasal, sebagian besar dari arus udara keluar melalui rongga hidung, dan segera terdengarlah kualitas nasal dari vokal sengau yang bersangkutan. B. Vokal oral, seluruh arus udara keluar melalui rongga mulut, dan langit-langit lunak dinaikkan menutup jalan ke arah rongga hidung. Semivokal. Semivokal adalah bunyi bahasa yang memiliki ciri vokal maupun konsonan, mempunyai sedikit geseran dan tidak muncul sebagai inti suku kata. Kualitas semivokal ditentukan tidak hanya oleh tempat artikulasi, tetapi oleh juga bangun mulut atau sikap mulut. Sikap mulut tersebut amat dekat dengan sikap mulut yang perlu untuk menghasilkan vokal tertentu. Semivokal bukan vokal yang murni, bukan pula konsonan yang murni, tetapi secara praktis dianggap sebagai konsonan saja. Semivokal berlainan dengan konsonan hampiran yang lebih kurang mirip tapi artikulasi semakin tertutup daripada vokal atau semivokal yang bersifat sebagai konsonan. Sebab mereka mirip secara fonetis, pemikiran semivokal dan konsonan hampiran sering dipakai secara bergantian. Dalam penggunaan ini, semivokal dirumuskan sebagai konsonan hampiran yang sesuai secara fonetis pada vokal tertutup khusus. Diftong. Diftong adalah 2 vokal yang berurutan yang diucapkan dalam satu hembusan nafas. Pada waktu pengucapannya ditandai oleh perubahan gerak lidah dan yang berfungsi sebagai inti suku kata. Ciri dari diftong sendiri adalah waktu diucapkannya bunyi bahasa, posisi lidah yang satu dengan yang lain saling berbeda. Perbedaan ini menyangkut tinggi rendahnya lidah, bagian lidah yang bergerak, serta jarak lidah dengan langit-langit atau yang biasa disebut sebagai struktur. Nah, berdasarkan perbedaan itulah, maka diftong diklasifikasikan menjadi yang pertama, ada diftong naik. Diftong naik adalah vokal yang kedua diucapkan dengan posisi lidah lebih tinggi dari yang pertama. Posisi lidah semakin menaik sehingga strukturnya semakin tertutup. Bahasa Indonesia memiliki 3 jenis diftong naik. Yang pertama, diftong naik menutup maju, ai, misalnya dalam kata pakai. Yang kedua ada diftong naik menutup maju, oi, misalnya dalam kata sepoi. Kemudian ada diftong naik menutup mundur, au, misalnya dalam kata kacau. Kemudian ada diftong turun. Diftong turun terjadi karena posisi bunyi pertama lebih tinggi dari bunyi kedua. Dalam bahasa Indonesia tidak ada diftong turun. Dalam bahasa Inggris ada 2 jenis diftong turun, yaitu yang pertama diftong turun membuka memusat ue, misalnya dalam kata pour. Kemudian ada diftong turun membuka memusat ie, misalnya dalam kata air.
Kemudian yang terakhir ada diftong memusat, yaitu terjadi jika vokal kedua diacu oleh sebuah atau lebih vokal yang lebih tinggi dan juga diacu oleh sebuah atau lebih vokal yang lebih rendah. Diftong jenis ini terdapat di dalam bahasa Inggris seperti OA. Contohnya dalam kata more. Asimilasi fonetik adalah penyesuaian bunyi dengan bunyi lain, tetapi dengan mempertahankan fonem yang sama. Di dalam asimilasi fonetik tidak terjadi perubahan fonem, namun yang berubah adalah pengucapan tanpa mengubah identitas fonem. Dalam bahasa Inggris, asimilasi berarti assimilation. Contoh asimilasi fonetik adalah dalam bahasa Simalungun, yaitu donghon atau dokon yang artinya katakan dan ampung atau opung yang artinya nenek.